sekolah negeri 17 tidak pernah masuk daftar sekolah angker. Tidak ada gedung terbengkalai, tidak ada kelas terkunci, tidak ada cerita siswa kerasukan atau guru hilang. Justru itulah yang membuatnya lolos dari kecurigaan. Naya baru 2 minggu mengajar sebagai guru pengganti bahasa Indonesia. Ketika ia pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak konsisten, bukan penampakan, bukan suara, melainkan data. Pagi itu hujan rintik. Naya berdiri di depan kelas 11 IPS 2 dengan map coklat di tangan. Kelas cukup ramai. Murid-murid masih bercanda. Beberapa baru duduk. Ia membuka lembar daftar hadir. Nama-nama tercetak rapi. Nomor induk lengkap. Ia mulai memanggil. Semua berjalan normal sampai baris terakhir. Di bawah nama murid terakhir ada 1 baris tambahan tanpa nomor induk, tanpa keterangan kelas. Hanya tertulis R, 1 huruf dengan tinta lebih gelap daripada cetakan lainnya. Naya berhenti. Ini siapa? Tanyanya sambil mengangkat kertas sedikit. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menjawab. Bukan karena takut, melainkan karena mereka tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Seorang murid laki-laki di barisan depan mengangkat bahu. Kayaknya emang ada, Bu. Siapa? Siapa? Ya, itu jawabannya menggantung, tidak jelas. Seolah kata-kata selanjutnya tidak pernah diajarkan. Naya melanjutkan pelajaran, tapi ada rasa aneh yang tidak hilang. Ia menghitung jumlah murid sesuai. Ia melihat bangku sesuai. Namun setiap kali ia membalik halaman buku absen di tangannya, huruf air itu terasa menatap, bukan bergerak, bukan berubah. Hanya ada seperti kesalahan kecil yang sengaja dibiarkan terlalu lama. Saat jam istirahat, Naya membawa daftar itu ke ruang guru. Pak, ini kenapa ada 1 nama cuma 1 huruf? Tanyanya pada Pak Seno, guru senior. Pak Seno melirik sekilas, hanya sekilas. Oh itu, katanya cepat. Abaikan saja, abaikan. Iya, jangan dipanggil. Nada suaranya datar, terlalu siap. Naya mengernyit. Tapi ini kan data siswa. Pak Seno menutup mapnya. Justru karena itu, katanya pelan, data di sini tidak semuanya untuk dibaca. Keesokan harinya, Naya kembali mengajar kelas yang sama. Ia membuka daftar hadir baru. Nama-nama sama, namun di baris terakhir R masih ada. Bukan hanya itu, hurufnya kini sedikit lebih rapi, seolah ditulis ulang. Naya menelan ludah. Ia tidak memanggil nama itu. Ia sengaja melewatinya. Saat murid-murid mulai menulis, Naya berjalan ke belakang kelas. Dan saat itulah ia menyadari jumlah bangku tidak lagi sesuai. Ada 1 kursi tambahan di pojok kanan belakang. Kosong, namun lantainya terlihat sedikit lebih aus, seperti sering diduduki. Naya berdiri lama menatap kursi itu. Tidak ada yang aneh, dan itu justru yang membuatnya tidak nyaman. Tanpa sadar,
Naya berkata pelan, hampir seperti refleks. Siapa yang duduk di situ? Tidak ada yang menjawab. Namun udara kelas berubah. Lampu berkedip sekali. Dan dari pojok belakang terdengar suara pelan. Kursi itu bergeser sedikit. Naya kembali ke mejanya dengan jantung berdebar. Ia menutup daftar hadir. Namun sebelum map itu tertutup sepenuhnya, ia melihat sesuatu yang membuat tangannya dingin. Huruf R di kertas itu kini memiliki tambahan kecil di sampingnya. Seperti awal tulisan nama, Ra, dan tinta itu masih basah. Pagi berikutnya, sebelum kelas dimulai, Naya membuka daftar hadir. Baris terakhir kini tertulis Ra. Masih tanpa nomor induk, masih tanpa keterangan kelas. Namun dua huruf itu ditulis dengan tinta yang sama. Lebih gelap dari cetakan, lebih hidup dari tulisan biasa. Naya menutup map perlahan. Ia tidak ingin murid-murid melihatnya dulu. Saat pelajaran dimulai, ia memerhatikan murid-murid. Beberapa dari mereka sering menoleh ke belakang. Bukan lama, hanya sekilas. Seolah ingin memastikan sesuatu masih ada di tempatnya. Naya menghitung murid sekali lagi. Jumlahnya tetap. Namun saat ia menyebut satu nama murid perempuan, Hana, jawaban datang terlambat setengah detik. Hadir, Bu. Dan tepat sebelum itu, Naya mendengar bisikan sangat pelan dari arah belakang. Bukan dia. Saat istirahat, Naya kembali ke ruang guru. Ia tidak langsung bertanya. Ia hanya duduk dan membuka map-map lama. Daftar hadir bertahun-tahun lalu. Ia menemukan pola di setiap kelas. Selalu ada satu baris kosong di akhir. Kadang berupa satu huruf. Kadang berupa nama lengkap yang dicoret. Kadang hanya garis. Namun di kelas 11 IPS 2, baris itu selalu ada. Dan setiap kali guru baru mengajar kelas itu, baris tersebut mulai terisi lagi. Naya mendekati Pak Seno sekali lagi. Pak, katanya pelan, kalau nama itu tidak dipanggil, apa yang terjadi? Pak Seno tidak langsung menjawab. Ia menutup buku rapor, menarik kursinya lebih dekat. Kalau tidak dipanggil, katanya, dia akan mencari cara lain untuk dicatat. Dicatat di mana? Pak Seno menatap papan pengumuman di mana saja yang bisa dibaca. Sore itu, Naya melewati lorong menuju ruang guru lama. Di papan tulis kelas kosong ada tulisan kapur putih. Besar, miring, seolah ditulis dengan tangan yang belum terbiasa memegang kapur. Di bawahnya ada bekas hapusan, seperti seseorang mencoba menghapusnya lalu berhenti. Naya menelan ludah. Hari itu, saat absen, Naya terpeleset kecil saat menyebut nama murid. Rani. Ia berhenti. Rina. Kelas. Hening. Beberapa murid menoleh ke belakang bersamaan. Kursi pojok belakang berbunyi pelan. Naya melanjutkan, pura-pura tidak menyadari. Setelah jam pelajaran selesai, Naya membuka kembali daftar hadir. Baris terakhir kini berbunyi Ram, huruf M, baru, tinta masih basah. Dan di kolom keterangan muncul tulisan kecil, menunggu. Ponsel Naya bergetar.
Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, jangan salah sebut, atau nama akan dilengkapi sendiri. Naya memejamkan mata. Ia mulai mengerti. Ini bukan tentang hantu yang ingin menampakkan diri. Ini tentang sesuatu yang ingin dicatat dengan benar. Malam itu, sebelum tidur, Naya mendengar suara dari kepalanya sendiri. Bukan bisikan, bukan suara asing, hanya satu kata, Rama. Ia tidak mengucapkannya, namun saat ia membuka ponsel untuk mengalihkan pikiran, ada satu notifikasi baru dari aplikasi catatan sekolah. Siswa baru terdaftar, Rama, tanpa kelas, tanpa foto. Pagi itu, Naya merasa terlambat, padahal jam di ponselnya menunjukkan ia datang tepat waktu. Yang membuatnya berhenti di depan gerbang sekolah adalah satu hal kecil. Satpam menyapanya dengan kalimat yang berbeda. Bu Naya, hari ini telat ya? Naya tersenyum kaku. Tidak, Pak. Seperti biasa. Satpam itu mengangguk, seolah menerima koreksi. Namun matanya terlihat bingung. Iya, maaf. Saya kira karena kelasnya nambah satu. Nambah? Ulang Naya. Satpam itu tertawa kecil. Lupa, Bu. Kebiasaan. Di kelas 11, IPS 2, suasana berbeda. Bukan sunyi, justru terlalu normal. Murid-murid bercakap seperti biasa. Namun kini tidak ada lagi yang menoleh ke kursi pojok belakang dengan canggung, seolah kursi itu selalu ada. Naya menghitung bangku. 33. Ia menghitung murid. 33. Jumlahnya cocok sekarang. Dadanya mengencang. Naya membuka daftar hadir. Nama terakhir kini tertulis lengkap, Rama, dengan huruf rapi, dengan nomor induk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat Naya berhenti di nama itu, beberapa murid langsung menjawab bersamaan, hadir. Bu, bukan satu suara, beberapa, seperti refleks yang sudah dilatih. Naya tidak menjawab. Ia hanya menandai hadir tanpa mengucap nama itu. Tangannya dingin. Di ruang guru, percakapan terdengar ganjil. Anak itu pendiam ya, kata seorang guru. Dari dulu begitu, sahut yang lain. Sejak kelas 10 juga jarang bicara. Naya berdiri di dekat lemari arsip. Maaf, katanya. Rama itu pindahan dari mana? Semua berhenti bicara. Bu Ratna menoleh perlahan. Kamu serius nanya itu? Iya. Bu Ratna menghela napas panjang. Dari sini. Naya membuka lemari arsip kelas lama. Ia menemukan map bertuliskan Rama di dalamnya. Fotokopi rapor, catatan pelanggaran kecil, foto siswa berseragam lengkap. Foto itu membuat jantung Naya berdetak keras. Wajahnya buram, bukan rusak, bukan terlipat. Hanya tidak bisa diingat setiap kali Naya mencoba fokus. Otaknya seperti menggeser perhatian. Di balik map itu terselip selembar kertas tua. Tulisan tangan, aturan kelas. Jangan memanggil sebelum nama lengkap. Jangan menghapus setelah dicatat. Jangan mencoba mengingat lebih dari yang ditulis. Naya menutup kertas itu perlahan. Ia mulai
mengerti. Sekolah ini tidak menciptakan Rama. Sekolah ini menyediakan tempat. Di kelas, seorang murid mengangkat tangan. "Bu," katanya polos, "Rama belum dikasih tugas kelompok." Semua mata mengarah ke pojok belakang. Kursi itu kini tidak kosong. Ada seseorang duduk di sana, seragam rapi, posisi tubuh normal, namun wajahnya selalu berada di sudut pandang yang salah. Naya tidak menatapnya lama. Ia tahu kalau ia mencoba mengingat, ia akan kalah. "Tugasnya menyusul," kata Naya tegas. "Sekarang lanjut, kelas kembali normal." Ponsel Naya bergetar. Pesan baru. 1 langkah lagi dan dia akan sepenuhnya tercatat. Naya mengepal tangan. Ia menyadari satu hal penting. Rama tidak menyerang, tidak mengancam. Ia hanya mengikuti sistem sampai selesai. Dan kalau selesai, ia akan permanen. Saat bel pulang berbunyi, Rama berdiri. Ia berjalan keluar kelas bersama murid lain. Saat melewati Naya, ia berhenti. Tidak menatap, tidak tersenyum. Ia hanya berkata pelan, "Besok jangan lupa panggil namaku, Bu." Langkahnya menjauh. Naya berdiri diam. Ia tahu sekarang, besok bukan soal keberanian, tapi soal bagaimana cara mengakhiri sesuatu tanpa menghapusnya secara paksa. Bel pagi berbunyi seperti biasa, tidak lebih nyaring, tidak lebih lama. Justru itulah yang membuat Naya tahu hari ini adalah hari penentuan. Naya datang lebih awal dari siapapun. Ia membuka ruang kelas 11 IPS 2 saat lorong masih kosong. Udara di dalam kelas dingin, padahal matahari sudah naik. Ia berdiri di depan papan tulis. Di sudut kanan bawah masih ada bekas kapur samar. Ra, tulisan pertama yang belum pernah ia hapus. Selama ini, semua guru mencoba 2 hal: menghapus nama atau membiarkannya lengkap. Keduanya gagal karena sistem ini tidak bekerja dengan paksaan. Ia bekerja dengan kelengkapan, dan yang belum pernah dilakukan siapapun adalah mengakhiri tanpa melengkapi. Naya membuka daftar hadir. Nama Rama masih ada, lengkap, rapi, siap dipanggil. Ia tidak mencoret, ia tidak menghapus. Ia hanya menarik penggaris dan membuat 1 garis tipis setelah nama itu. Bukan di atas, bukan di dalam. Setelahnya, baris penutup. Murid-murid masuk satu persatu. Bangku terisi, pojok belakang terisi. Namun, suasana terasa menunggu. Naya berdiri, mengambil napas. Ia mulai absen. Satu persatu, nama dipanggil. Hadir, hadir, hadir. Saat sampai di nama terakhir, Naya berhenti. Ia menutup daftar hadir, mengangkat wajah, dan berkata dengan suara jelas, "Absen hari ini selesai." Tidak ada jeritan, tidak ada lampu mati, tidak ada dingin mendadak, hanya hening yang pelan, seperti halaman buku yang ditutup perlahan. Naya tidak menoleh ke pojok belakang. Ia tidak perlu. Kursi itu tidak kosong tiba-tiba. Ia hanya tidak lagi terhitung.
Beberapa murid mengerjap. Seseorang bertanya pelan, "Bu, tadi bangku ini kosong ya?" Yang lain mengangguk. Ingatan menyesuaikan. Tanpa luka, tanpa retakan. Di ruang guru, papan pengumuman terlihat biasa. Tidak ada nama asing. Lemari arsip Maprama menjadi kosong, bukan hilang. Kosong, seperti map baru yang belum pernah dipakai. Sore itu, Bu Ratna mendekati Naya. "Kamu menutup barisnya," katanya pelan. Naya mengangguk. "Bukan menghapus," lanjut Bu Ratna, "tapi menyelesaikan." Bu Ratna tersenyum kecil. Sekarang kelas itu aman. Naya kembali ke kelas sendirian. Ia berdiri di depan bangku pojok belakang, mengusap permukaan mejanya. Hangat, nyata. Ia tidak merasakan takut, hanya rasa lega. Malam itu, Naya membuka tasnya. Di antara buku, ada selembar kertas kecil, tulisan tangan yang ia kenali. "Terima kasih sudah menyelesaikan," tanpa melengkapi. Tidak ada nama. Naya melipat kertas itu, menyimpannya. Dan untuk pertama kalinya, sejak hari pertama mengajar di kelas itu, ia tidur tanpa mimpi.